Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Model standarisasi jaringan komputer ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI layer. Apa itu TCP/IP? TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi atau intranet atau ekstranet. TCP/IP model ada 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Di application layer adalah lapisan paling atas dalam TCP/IP model. Lapisan ini bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antarmuka pengguna. Beberapa protokol yang ada pada lapisan ini adalah HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Telnet, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS, DHCP, NFS, X-Window, dan LVD. Application layer memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Ketika satu protokol application layer ini ingin berkomunikasi dengan application layer lain, ia meneruskan datanya ke transport layer. Kemudian yang kedua yaitu transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi ujung ke ujung di seluruh jaringan. TCP menangani komunikasi antar host dan menyediakan kontrol aliran multiplexing dan kehandalan. Kemudian internet layer, lapisan ini menangani paket dan menghubungkan jaringan independen untuk mengangkut paket melintasi batas jaringan. Protokol yang ada di internet layer yaitu IP dan Internet Control Message Protocol. Kemudian layer berikutnya yaitu Network Access. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari TCP/IP model dan bertugas mencari pengalamatan perangkat keras dan protokol yang memungkinkan transmisi fisik data. Protokol di lapisan ini diantaranya yaitu Ethernet untuk jaringan area lokal dan ARP atau Address Resolution Protocol. Bagaimana cara kerja pada TCP/IP model? TCP/IP menggunakan model komunikasi client-server, di mana pengguna atau mesin diberikan layanan seperti mengirimkan halaman web oleh komputer lain atau server di dalam jaringan. Kemudian, apa itu OSI layer? OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu protokol TCP/IP. Ada beberapa layer di dalam OSI, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di mana di layer aplikasi yaitu application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Kemudian di layer berikutnya yaitu presentation layer, yaitu bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakan. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi
yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Kemudian lapisan berikutnya yaitu session. Session yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan terputus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Kemudian lanjut layer berikutnya yaitu layer transport. Layer transport berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Kemudian layer berikutnya yaitu network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, melalui menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Layer berikutnya yaitu data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Kemudian lapisan yang paling bawah yaitu physical layer. Lapisan paling dasar dari ketujuh osi layer ini bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.